My Hero Academia Season 7 akhirnya tamat dengan sangat mengecewakan, sangat benar-benar mengecewakan dan membuat gue jadi makin gak ada harapan untuk season terakhirnya. Ini seriusan banget sih, menurut gue sulit sekali menemukan hal-hal baik dari season ini, hal-hal yang membuat kita senang dalam season ini ada, tapi sulit dan mesti digali-gali. Jadi inilah dia opini gue, bagaimana perasaan gue setelah menonton satu season penuh, season 7 My Hero Academia atau Boku no Hero Academia. Season kali ini dibuka dengan sebuah nafas baru yang menurut gue sangat-sangat perlu diapresiasi, yaitu kehadiran Star and Stripe yang thank God dibuat dengan sangat baik, bagus, mengesankan, unik banget, dan bahkan mencenangkan. Star and Stripe versus Shigaraki adalah milestone terbaru buat My Hero Academia untuk bikin semacam grande gitu. Semacam battle yang memukau dan memuaskan tentang dua superhero yang overpower. Kalau kalian mau dengerin opini lengkap gue mengenai battle ini, kalian jangan lupa ke YouTube gue dan klik yang thumbnailnya kayak gini. Karena di sini gue akan ngebahas satu season full dan no way, ini kayak wow. Lu mau tau gak? Ini bisa gue recap dengan selesai dengan gue bilang bahwa ini lama-lama udah kayak One Piece nih. Ini kecurigaan negatif thinking gue yang sangat-sangat negatif gitu. Kayak mereka tuh udah sensus gitu, penggemar ini tuh di berapa banyak gitu, penggemar ini sama ini tuh berapa banyak gitu. Mereka akan antisipasi fightnya itu kapan dan lain-lain. Poinnya adalah jadi kalau misalnya ada penggemar yang banyak banget gitu, yang membludak gitu ya, dibikin fightnya biasa aja. Karena mereka udah terlalu terlalu fanboy, fangirl gitu, nggak peduli fightnya mau secaur apa, jadi ya udah dibikin seadanya aja. Sedangkan untuk memperkenalkan karakter baru atau sesuatu yang baru gitu, harus dibikin lebih grande, lebih istimewa, lebih luar biasa gitu, biar ada fans barunya muncul. Contoh pada saat Star and Stripe melawan Shigaraki, itu kayak wow, gila dibagusin karena belum ada yang tahu sama Star and Stripe. Oke, sekarang pertarungan Shigaraki lawan Deku. Buset, tangannya CGI. Gini ya, adik-adik, rekan-rekan semua yang mau mendengarkan saya ya, 3D CGI dan apapun itu nggak ada masalah selama penggunaannya tepat dan nggak bikin semacam ada objek yang tidak usual, sesuatu yang aneh untuk dilihat dan aneh untuk dinikmati secara keseluruhan, yaitu 3D atau CGI dimasukkan ke animasi 2D gitu. Dan tangan Shigaraki tuh di manga tuh digambarkan dengan sangat baik ya sama Pak Horikoshi, tapi di sini jadi kayak sebuah background tempelan aja. Jadi kayak sebuah kalau lu main game-game battle berantem gitu, kayak Tekken, kayak One Piece yang battle pirate gue lupa lagi namanya. Dragon Ball yang Sparking Zero deh. Itu kayak tangannya Shigaraki tuh kayak bagian dari tempat itu aja. Nanti kalau misalnya ketabrak mungkin baru ketangkep gitu, baru fiturnya nyala gitu. Main Injustice gitu kan. Kalau misalnya lu mundur-mundur ke belakang, ntar bisa mental ke bawah atau nanti ada barang-barang yang bisa diambil gitu. Jadi kayak cuman there dan 3D sangat-sangat nggak menyeramkan kayak. Terus beberapa episode terakhir lah, si Toga itu sama si Urafiti. Buset, kalau di manga tuh jujur walaupun plotnya menurut gue masih kurang kurang baik lah penulisannya gitu. Masih lebih berasa cringe ya gitu. Yang jelas-jelas Urafiti itu nipu gitu, pengen nyelamatin si Toga padahal enggak, pengen ngeluar waktu biar si Toga itu enggak matiin semua hero gitu. Kayak masih enggak dapat aja di gua. Terus gue berharap di anime bakal lebih dapat. Ternyata dibikin lebih males, flashback lagi, pelan-pelan flashback lagi, di flashback lagi. Iya, gue ngerti gitu, untuk membuat Toga sadar semua orang temanya nggak ada yang namanya beyond help, pasti bisa ditolong dan lain-lain. But nggak tepat aja menurut gue, dan di anime malah dibuatnya jadi lebih weak malah. Weak kayak selain dari flashback juga bagaimana kita lihat kan, cuman gambar bergerak, di zoom, frame diem gitu kan, terus gerak lagi, zoom lagi kayak gitu. Begitu backgroundnya tanah BNAH yang kayak udah di stretch gitu biar banyak tanah bercak-bercaknya gitu, kayak kurang nikmat. Terus sering banget ada PPT ya, sering banget ada slideshow gitu loh. Kayak waktu keberangkatan anak-anak UE yang mau misi keluar UE gitu, terus tiba-tiba foto diem dengan lagu kayak apain kayak gitu, terus tambah narator doang, kayak udah mulai kelihatan Bones nih, aduh. Terus mulai tuh fans Shoto nih, ayo Shoto gitu kan, fansnya banyak nih, kasih aja seadanya gitu. Karena kalau lihat di manga gitu ya, pas ada frame yang Shotonya ketemu sama si Toya itu keren banget. Tapi karena mereka tahu yang penting muka Shoto terlihat jelas dan gantengnya dapat gitu, jadi ya fans girlnya itu happy gitu. Terus udah dia begini ya, terus pospor terus gitu kayak wow. Terus terjadi lagi tuh, woi, fansnya Endeavor dikit kan,
Dan kita masih banyak figur yang belum kejual kan. Kita bagusin dong fightnya. Dan man, bagus banget. Fight Endeavor lawan All For One itu bagus banget. Apalagi yang pas dia tangannya copot berubah jadi tangan. Terus ada adegan yang sesuai panel manga, yang dia tarik napas terus keluar api. Itu bagus banget. Terus ada adegan tambahan yang menurut gue keren banget, yang gue baru tahu dia bisa kayak begitu. Gue antara nggak baca di komik atau ditambahin gitu. Tiba-tiba dia bisa kayak Superman, dipotong tangannya pakai heat wave, pakai mata. Itu keren banget anjir, diseret, digotong. Itu bagus banget. Terus habis itu mulai kembali ke prominence burn ya, tapi nggak berhasil gara-gara dia pakai kekuatannya Eri. Terus apa lagi yang dibikin lebih bagus, yang dibikin lebih berasa, yang dibikin lebih niat, tau nggak lo? Kematian Bakugo ya, di manga bagus. Cuman di sini kayak mereka punya dendam pribadi sama Bakugo, jadi dibikin desainnya lebih bagus, lebih kacau, lebih muncrat darahnya, lebih kebleberan dan lain-lain gitu. Untuk kayak personal gitu, kayak ini personal banget gitu, ini para staffnya. Gue cuma bercanda ya, lo paham lah maksud gue. Tapi kayak itu digambar bagus gitu. Giliran yang lain kayak apalagi Deku ganti-ganti gigi yang mau gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 kayak Luffy yang hampir berubah jadi Nika. Untung dia nge-stop dulu di situ. Itu juga I don't feel it's a very good way to visualizing ultimate power Deku yang bisa ganti gear shift gitu deh. Kayak malah membuat itu kekuatan jadi terlihat tidak spesial, tidak luar biasa, tidak bagus-bagus amat. Cuman kekuatan aja gitu. Kekuatan yang lagi-lagi slow motion yang cuk gitu kayak. Seriously, itu bukan cara yang bagus gitu untuk memamerkan kekuatan baru yang sangat luar biasa sebenarnya kalau lo baca manga. Ini kayak lo ngelihat The Flash yang terakhir gitu, yang si Ezra Miller, yang ketika Flash-nya pengen nunjukin seberapa cepat dia malah menunjukkan seberapa pelan Flash gitu. Kayak gue gak ngerti poetic cinema apa yang mau ditunjukkan gitu dengan Flash jalan pelan gitu. Kayak looks weak, looks not like a superpower, looks nggak speed banget gitu, aneh gitu. Di sini juga gitu. Harusnya kan ditunjukin seberapa speed Deku itu udah bisa memanipulasi bukan cuman objek, tapi dirinya sendiri terhadap speed. Di situ ditunjukin malah jadi kayak what? Slow motion what? Kenapa ya? Lagi-lagi ya karena fansnya Deku banyak, jadi ya udah secukupnya aja. Fans Bakugo kan dikit. Gue kan fans Bakugo, kan fans Deku. Bagus lah, dapet lah tuh. Kematian yang sangat-sangat indah. What? Terus habis itu yang paling bikin pala gua nggak habis pikir adalah Iron Might atau Armored All Might. Itu adalah battle yang gue tunggu-tunggu banget. Pas gue baca manganya gue teriak gitu kayak wow gitu, tiba-tiba All Might jadi Iron Man gitu. Dan gue udah ngebayangin kayak wah sebagus apa ini, sebagus apa itu. Terus lu lihat animasinya pas mulai itu semua terjadi. Gue nggak ngomongin 3D-nya dulu, gue ngomongin tiba-tiba si All For One datang ngedeketin. Itu aja kayak animasinya kayak apa dah gitu loh. Kayak lu kan pengen nunjukin seberapa powerfulnya dan seberapa mudanya lagi si All For One ya, tapi malah kayak gambar frame rate patah gitu loh, kayak belum kelar digambar waktu nyamperin All Might. Terus transformasinya All Might ya 3D ngeblend itu kan robot-robotan loh, jadi oke, tapi kayak just feels not right sih, kayak kurang aja gitu. Dan apalagi tangannya jadi 3D juga, tapi tiba-tiba berasa banget 3D-nya. Terus penggambaran armor-armor lainnya yang gabungin sama kelas 1A itu juga kayak kurang, memanfaatkan item-itemnya untuk mengelabui seberapa tidak terlalu banyak teksturnya, padahal di manga kita lihat teksturnya tuh banyak banget, pernak-perniknya banyak banget. Jadinya kayak ngakalin gitu biar cepet kelar. Lagi-lagi ini negative thinking gue ya. Dan abis itu kembali ke sebuah adegan yang menurut gue padahal maksudnya nggak harus semales ini loh. Freeze frame kelas 1A, aku pinjam kekuatan kalian. Freeze frame semuanya satu-satu, dung gitu. Wah, jujur sangat-sangat mengecewakan sekali. Gue nggak ada harapan sama Bones. Kayaknya kepentingannya Bones udah kayak yang di tempat lain gitu. Pasti movie-nya nih, kan kita belum pada nonton nih ya movie-nya My Hero yang terbaru nih, yang entah masuk bioskop entah enggak gitu. Kayaknya pada ke situ semua gitu. Kalau season lalu kan buat Mob Psycho 2 ya, sekarang buat ke the movie-nya si My Hero Academia ini. Season terakhir nggak sumpah gue bingung. Dilihat-lihat sih emang gak ada kerjaan lain nih. Mob Psycho udah kelar nih, bisa 100% dong ya. Gini lagi. Jadi ya seperti biasa lah ya, gue fanboy, gue udah keburu nyemplung, ya udah pasti gue tontonin. Walaupun gue udah cukup lumayan siap dengan berbagai macam kekecewaan. Bagaimana manga yang luar biasa banget ini arc berantemnya itu. Apalagi Bakugo versus All For One. Kalau lu baca manganya itu pertarungan terbaik ya. Deku lawan Shigaraki lewat sumpah lewat banget. Kayak
gitu loh. The real final battle itu adalah Bakugo lawan All For One. Deku sama Shigaraki itu fillernya, tau gak lo? Dan bayangin nanti di anime akan dianimasikannya sebagus apa, atau sebiasa apa, atau sesederhana apa, atau sekejar waktu apa. Kalau kalian bilang kayak lu gak kasih nama animator dan bla 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 segala macem, bro, it's not my job. Ini adalah jobnya si the whole team untuk bikin animatornya bisa bikin gambar bagus, bisa bikin animasi yang bagus, desain yang bagus. In return dapat banyak hal yang layak juga buat mereka, gaji dan lain-lain dan lain-lain. Iya banyak lah, bisa dijelasin panjang lebar nanti di mungkin video lainnya. Tapi gini loh, banyak kok studio lain bisa nge-push tanpa harus kayak Miyapa gitu kan. Bukan berarti gue pengen animator pada kenapa-napa, enggak. Cuman nggak masalah loh kalau final seasonnya dibuat jadi 2026 dulu, nggak harus 2025, dipoles lebih bagus, dipoles lebih mantap dan lain-lain. Ya tapi lagi-lagi gue paham sih, mereka udah pinter ngebaca gitu kalau fandomnya ini di sini nih My Hero Academia itu cukup puas gitu. Gue liat di Twitter kayak, wah keren banget transportasi All Might gitu, pakai 3D, wow keren gitu, Bones bisa segala macem. Dalam hati gue, ini mereka coping apa enggak sih? Men, jelas-jelas transformasi kayak gitu udah banyak terjadi di berbagai macam aspek gitu. Malah entah kenapa gue berharap transformasinya tuh jauh lebih jauh lebih kayak kayak Henshin gitu, tau gak sih lo? Kayak Power Ranger lah kalau lagi berubah gitu. Enggak sih, nggak harus animasinya segitu ya, cuman kayak men. Dan gak hanya di bagian All Might ya, banyak banget adegan-adegan lainnya yang jelas-jelas gitu, jelas-jelas lebih powerful manga daripada animasinya. Tapi again, season 7 tetap paling bagusnya dari Star and Stripe ya versus Shigaraki, itu jelas-jelas bagus banget. Itu semua kekuatan animator, resource, energi, duit itu ditumpuk di situ semua, sama di adegan matinya Bakugo. Udah. Statement gue sampai sekarang gak berubah. Season terbaik My Hero Academia ada di season 3. Lu pada yang udah nonton season 7 terus bingung mau ngapain dan masih bilang season 7 itu bagus banget, lu tonton season 3. Lu lihat kualitas anime di season 3 ya. Gak usah jauh-jauh, lu tonton aja tuh satu episodenya si All For One versus All Might ya, yang terakhir itu. Terus lu bandingin sama pertarungan terakhir mereka, atau awal-awalnya aja deh bagaimana mereka bertarung, dan coba lu jujur sama diri lu sendiri, which one is better. And dan season 3 itu kayak udah hampir 5 tahun yang lalu atau bahkan lebih gitu. Dan ternyata 5 tahun berikutnya, atau kalau gue salah ya lu koreksi aja di bawah jumlah tahunnya yang gue maksud ya, pertarungannya kayak ya gitu. Gue sama ending manganya udah coping, tapi kayaknya gue gak bisa coping untuk season 7 ini. Kalau kalian ngasih gak setuju dan pengen teriak-teriak, enggak no, season 7 bagus itu All Might transformasi 3D-nya keren, peak of animation gitu ya, terserah, absolute anime gitu, lu komen di bawah aja. Kalau kalian suka sama konten pembahasan anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, I don't know man, minus mid. Gak. Kita tetap mesti berharap. Ya, lagi-lagi nih coping sih ya. Stay clean and sound plus ultra.